Jadi kemarin kan ada pelatihan ya Mbak Dea. Nah, jadi pelatihan itu sebenarnya itu em, sebuah pilot project sebenarnya. Pilot project sebuah tugas itu untuk kebagian nih, kebagian pilot project untuk eh, masalah kompetensi, kompetensi. Jadi memang kan di dunia ini pencarian berpensi juga nggak besar ya. Seperti ini. Karena memang selebgram yang pertama ya, ya yang, yang besar yang perlu dikendalikan dan itu kemudian diturunin ke kita ya. Ini sebenarnya kerjasama kayak NGO apa sih lupa itu sama asosiasi dinas kesehatan seluruh Indonesia itu bikin project dan ternyata udah berapa project itu udah tujuh ya tujuh daerah itu dilakukan dan cuma kita kasih sebenarnya konsepnya sederhana sih. Jadi alhamdulillah sih kebagian terus ya, Kota Bekasi banyak bagian karena memang berarti sampel ke Kota Bekasi ini uh, pada dan cukup pas gitu kalau untuk proyek-proyek gitu ya. Dulu pernah apoteker juga itu proyeknya apa itu apoteker untuk apoteker di Kota Bekasi juga proyeknya di Kota Bekasi juga proyek itu di Kota Bekasi. Sebenarnya sederhana ya proyek ini sederhana. Ya, saya bilang gitu kan program potensi ini kalau saya tidak bilang program banyak yang dulu mikirnya oh udah kalau program aja yang jalan gitu. Padahal sebenarnya kalau program itu kan harus komprehensif ya, harus komprehensif. Iya, saya bilang ya Pak Mati juga, ini juga. Kayak misalnya kayak potensi gitu ya. Orang program potensi cuma dilihat oh nih kontrolnya dia nggak sempet kontrol nggak gitu, kontrol nggak gitu, gitu kan. Sedangkan itu padahal sebenarnya ada lain itu yang juga terlibat, contoh tadi kan gitu kan. Jangan dia nggak dikasih masalah gitu ya kan. Itu bisa rokoknya yang apa kamu lain kan rokok juga ada rokok nggak terus ya kita enggak tuh jadi masalah rokoknya. Kalau misalnya coba itu pakai rokok itu juga nggak akan bisa. Terus kemudian obatnya tersedia nggak? Ya jangan baru dikasih cuman ya cuman 3 bulan, cuma minggu nggak ada bulan gitu. Nggak ada apa koordinasi. Dan ini sebenarnya juga proyeknya juga selain yang tadi sudah selain keseluruhan itu juga bicara tentang protokol protokol pengobatan hipertensi yang sekarang lebih sederhana sederhana. Jadi cuma dilihat misalkan ini yang bicara menurut kita itu di misalkan oh dia kalau normal apa kalau misalkan dia tensinya ada atas 40 atau atas 100 dia dulu dia minumnya apa misalkan mau dipin dulu kemudian baru juga ada tesnya gitu. Nah, itu lebih sederhana jadi orang berpikirnya lebih gampang kan. Jadi udah lebih gampang, kemudian lebih gampang juga farmasi memahaminya, ya kan? Lebih gampang juga eh, bagian lain termasuk pasien memahaminya, itu. Kemudian juga lebih gampang merencanakan juga. Kita merencanakan obat kan, makanya kemarin agak ini juga ketika bicara farmasi itu ada yang kalau kita pakai konsumsi kan kita pakai konsumsi kalau ini kan, ya, makanya kan komen di situ kan. Kalau kita pakai konsumsi gitu ya, konsumsi kan pakai data yang sebelumnya kan. Iya. Sedangkan kalau program itu dinamis sebenarnya. Ya capaian bisa capaiannya bisa maksimal kita sediain gitu kan. Kan capaian yang sekarang kalau konsumsi kan kita pakai konsumsi yang kemarin. Ya. Kalau yang program kan beda, dia dinamis. Yang besok pasti akan nambah. Karena jumlah penduduk dan sebagainya kan. Kayak gitu kan. Nah ini kan dua hal yang memang perlu di apa disesuaikan. Jadi kita pindah tempat. Apalagi kayak kita pindah tempat sama yang beda kemudian tadi kunjungannya kecepatan banyaknya kunjungan juga terlalu bisa makanya pas kemarin bilang ini datanya nggak ada berubah nih dari 19 ke 2 iya karena capaian sebenarnya di potensi programnya juga nggak besar ini kita tinggi nih kita Jatiwana tinggi kan tapi kan kalau di rata-rata nama yang lain yang masih rendah-rendah tuh kalau rata-rata paling di bawah 50% makanya nggak ada peningkatan. Dari peningkatan pemakaian obat. Kalau secara rata-rata kan kalau yang bicara secara rata-rata kan. Kalau kita bicara per dosis nih, kalau kita pasti tinggi.
karena kita pencapaiannya nutrisinya tinggi. Artinya pemakaian obat kita juga tinggi. Udah Nah, tinggi lagi ya. makanya saya bilang di apa di situ kita tinggi itu juga harus diiringi dengan koreksi RKO. Ya. Harus berani. Tapi caranya ya dipantengin tuh RKO kita. Biar kita dapat rata-ratanya. Jangan ngambil cuman satu data. Misalnya bulan ini kita tinggal, kita kemarin enggak. Harus cuma tiga titik. Januari, Februari. Itu baru kita koreksi. Kemarin kan kita koreksi kan algoritm, kemudian metformin yang kita koreksi kan. Kemudian jadi Menurut saya kalau koreksi itu selama masih apa namanya nggak jauh 1 bulan atau 2 bulan gitu ya koreksinya di RKO-nya, menurut saya gitu ya, maksudnya masih jauh dari yang 2,5%-nya rata-rata. Misalnya kita rata-rata 10 per bulan kita 100 misalkan. Kemudian maksimal itu kita kan berarti kan dikali 2,5 kan. Nah, itu kalau kita misalnya rubah misalkan dari yang 100 itu misalkan jadi 250, kayaknya juga masih masuk dalam perencanaan, masih perencanaan di kan. Berarti obatnya ada gitu, pasti ada kan. Tapi kalau kita lagi. tapi kalau kita nggak rubah gitu ya, artinya kita akan dapat obat yang sama nih, sama tiap bulannya. Padahal pasiennya sudah terus tambah capaiannya, capaian seperti nambah. Akhirnya yang terjadi apa? Kita ngurang-ngurangin obat. Kurang obat justru malah itu masalah gitu. Maka itu indikator dari yang kita program. Jadi itu sebenarnya yang jadi masalahnya. Secara farmasi ya, artinya farmasi di sini harus benar-benar melihat nih perkembangan capaian programnya. Mana sih capaian programnya, kemudian caranya bukan hanya untuk konsumsi kita aja, tapi program gimana capaiannya kita juga kerja kita sinkron nih untuk kebutuhan orang jangan sampai orang udah screening udah bagus gitu dapat hipertensi tapi akhirnya karena obatnya nggak ada akhirnya indikator untuk pencapaian hipertensi terkendalinya nggak bisa dapat karena obatnya cuma dikasih misalkan cuma 20, 10, 15 padahal di protokol itu harus sebulan. Siapa ya? Sebulan. Iya, sebulan. Kemudian juga di protokol yang baru itu ditambahin lisinopril. Itu belum ada nih. Mungkin nanti kita nunggu juga nih, kita pakai ada dulu sambil nunggu kan. Dari ya sebagai belum berfungsinya biar sesuai dengan kebutuhan protokol. Kayak gitu. Kita nunggu nih nunggu dari tapi selalu gitu. Atopnya tetap jadi karena masuk dalam indikator obat, indikator ya, ketentuan obat tadi itu akan diadakan. Kecuali memang dari Kemenkes sudah merubah Katopril menjadi Rinopril. Baru nanti mungkin Katopril tidak diadakan, tapi yang diadakan. Karena memang orang kalau kasih kan dia batuk ya, batuk sama minumnya kan 2 kali kan. Tapi Kalau si kantor itu kalau Rinopril cuma sekali. Bukan mau di Papua itu lebih baik ya. Begitu. Terus juga, itu juga kemarin bicara bagaimana sih agar orang bisa balik nih, Mbak Ade nih. Bagaimana orang bisa balik? Ya tadi pakai WA sebenarnya karena ke WA khususnya ke WA lagi. Jadi ada sistem itu nanti bisa bisa orang mengingatkan untuk balik. Enggak dari sistem nanti bisa terkonek. Jadi kalau udah di oh tapi sih tanggal kontrol tanggal kontak kembali, itu kalau yang tanggal kontak kembali. Kalau yang ada nomor tapi kalau misalkan ya yang nggak ada ya tanggal kontrol tidak ketahuan kita harus ke manual. berarti mau nggak mau Enggak, tapi tadi sistem ada. Kita nggak klik aja. sistemnya itu maksudnya emang ada sistem Udah di ya apa epusnya, epus di oh epus epusnya. Jadi, saya mau ada lagi yang jadi di sini kalau nggak salah. kan udah disampaikan yang itu pak jadi maksudnya kan Hmm, kemarin pas kemarin kan disampaikan pelatihan waktu itu heeh. terus mulai kapan itu begitu Udah jalan tapi secara bertahap. Itu kan kalau kita yang kita bisa lakukan sekarang yang dari itu awal udah itu karena pakai kita langsung butuh masuk ke WA ya iya makanya kan yang paling penting itu harus dikonfirmasikan ke pendaftaran agar WA-nya itu dimasukin.
WA. Terus sama WA yang aktif Ya gitu ya. aktif betul. Maksudnya itu Aktif. otomatis gitu ya. Otomatis kan aktif. Bagaimana yang nggak punya WA? Nah, pakai slot kontrol. Kalau misalnya kayak lansia, tapi nomor anaknya gitu nggak boleh Boleh, kan? boleh. Kalau Misalnya masih ada boleh. satu rumah lah gitu ya. Masih enggak? Terus itu tadi kalau misalkan dia nggak punya WA pakai slot kontrol, jadi nanti dia dapat surat, tahu kontrolnya kapan, jadi bisa dibawa. Oh iya iya iya. Gitu. Kalau sebenarnya di BPJS ada sebenarnya. Iya Pak. Di BPJS kan ada kalau kita di rumah sakit tuh. Iya Kak. Jaga kontrol ada. Saya lupa. Itu, udah itu sih yang ini Sinop. jadi apa jadi Digital itu mengganti di protokol itu nggak ada katopel. Ini Sinopil. Karena kan ambilnya satu, Sinopilnya satu kali saja. Itu lebih Ini nanti efektif. koleknya di Sinop lama Allah. Oh, Ya, kalau bukan nih. Batas sih pakai HCT. Pakai HCT. Oh, Pakai hasilnya juga masih dipakai. HCT masih pakai. Karena kan yang paling aman ya HCT daripada prosedur kan di OTK kuat kan. Itu baku bukan. Jadi itu yang Bukan kita juga saja, baku kita soalnya sebelum obat. yang terus kemudian ada gimana cara konversinya sekarang yang sekarang WC kan kita masih pakai itu tuh kan kita pakai yang amlong terus pakai Topril gitu itu ada konversinya konversikannya ada konversikannya ke lisinopil berapa gitu biar sesuai protokol Berapa aman itu misalkan di protokol itu pakai lisinopil misalkan ternyata kalau itu pakai katopril itu berapa sih katoprilnya gitu. Oh, itu kita yang ngomong bukan dokter. Dokter juga harus tahu kita juga tahu sudah tahu ada pasti ke dokter Double check. Heeh, heeh. Nanti kita tempel aja protokolnya kita tempel. Pakai seperti ini, dia struktur berapa? Betul betul. Jadi saya jelasin lebih detail ya kayak gitu gituannya. Dan Hmm. dia lagi kayak gitu. Ya, oke, ini tadi kayak gitu. Jadi sebenarnya protokolnya udah ada di yang di protokol hipertensi yang 2024. Itu ada di situ, semuanya di situ, termasuk kan kita kan ngukur itu juga salah, tapi beberapa itu kemarin belajar sebenarnya gitu. Itu kan bagian perawat ya. Itu poin kita materi kita harus dinamis terhadap yang saya bilang tadi bukan hanya bicaranya kita konsumsi kita aja tapi gimana sih capaian programmu ternyata berapa yang harus di kira-kira nih ya bisa kita ini itu yang untuk kita masih sedikit nih sekarang. Kita besok harus nambah nih dengan ada penambahan itu kita harus ikutin juga penambahan sebenarnya dengan perubahan RKO. Kau kan sebenarnya kan RKO doang sebenarnya tanda kutip kita punya RKO sebenarnya kan RKO punya punya IF kan sebenarnya kan. Sakit gigi, bener mah, rintik kesakitan. Kayak Iya, gitu. sakit gigi. Ya, Itu minta jadi itu. Terus yang dibilang kan tadi kan, jadi yang terkendali itu karena dia yang kontrol. Iya. Makanya tadi ada reminder itu WA itu. Ada yang kasih. Mungkin kita bisa juga buat diabetes, dapet susah, ini kayak gitu. Kita nggak bisa pakai buat ini semua. Cuma tadi masih bingung ini pakai yang berbayar apa WA-nya yang nggak bayar gitu. Belum ada. Masih berhitung kayaknya ntar berbayar berapa sih bingung kalau yang verify itu kan yang berbayar kan. Oh, pokoknya koneksi sama di atas ini apa ya? Otomatis. Kan kita yang kayak nge-WA gitu suruh Nanti kayak gini nih. Nah ini belum ada nih, nanti ada di sini tinggal